Kembali lagi dengan Nogi-kun. Kali ini Mimin akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen season ketiga part kelima, melanjutkan petualangan Yuji dan kawan-kawan dalam Culling Game. Di koloni Tokyo nomor 1, Hana Kurusu menyambut Megumi yang baru saja bangun setelah tidur selama 2 hari. Yuji dan Takaba juga menyapanya. Takaba bahkan berhasil membawa pulang barang-barang dari toko karena sistem listrik kota ternyata masih berfungsi. Setelah mandi dan beres-beres, Megumi bertanya bagaimana Yuji bisa bertemu dengan Hana dan Takaba. Yuji menjelaskan bahwa ia tidak sengaja melihat pertarungan besar antara Takaba melawan Hazenoki. Lalu mereka berdua bekerja sama untuk mencari Megumi, hingga akhirnya menemukan Hana Kurusu yang sedang membawanya dalam keadaan pingsan. Megumi awalnya menegur mereka karena ceroboh, tetapi kemudian berterima kasih atas bantuan mereka. Yuji menunjukkan bahwa berkat kerjasama semua orang, mereka kini telah mengumpulkan 359 poin, cukup untuk menyelamatkan Sumiki. Megumi lalu meminta izin untuk menggunakan poin milik Hana Kurusu dan Takaba sebelum beralih ke topik yang lain. Ia menatap Hana Kurusu dan berkata bahwa mereka selama ini mencari The Angel, sosok yang seharusnya berada di koloni Tokyo nomor 2. Ia bertanya apakah Hana Kurusu sebenarnya adalah Angel dan mengapa seorang pemain rival mau membantunya. Tiba-tiba suara lain menjawab, bukan dari mulut Hana Kurusu, melainkan dari mulut yang tumbuh di pipinya. Mulut itu berkata dengan santai, "Jangan banyak tanya kepada gadis ini, bocah." Megumi dan Takaba tentu terkejut, tetapi Yuji hanya berkata, "Dia mirip aku juga ya." Hana buru-buru menutup mulut misterius itu, tetapi tak lama kemudian mulut lain muncul di tangannya. Dari sana The Angel menjelaskan kemampuan mereka. Teknik anti-quizment, teknik bawaan yang bisa meniadakan segala bentuk penghalang atau teknik kutukan. Dengan kemampuan itu Angel bisa keluar dari koloni nomor 2 karena sebagian besar pemain di sana telah dimusnahkan oleh Hajime Kashimo. Megumi lalu bertanya mengapa Angel memburu para pemain lain. Angel menjawab bahwa semua pemain yang bereinkarnasi adalah targetnya. Menurutnya reinkarnasi adalah sebuah dosa karena kesadaran tubuh asli tertindas oleh roh yang masuk. Namun berbeda dari yang lain, Angel memilih hidup berdampingan secara simbiotik dengan Hana Kurusu. Megumi kemudian bertanya apakah Angel bisa mengembalikan tubuh yang sudah dirasuki roh seperti para pemain lain. Angel menjawab, "Tidak bisa. Itu akan membunuh mereka. Roh terkutuk sudah menyatu dengan tubuhnya." Akhirnya Megumi mengungkapkan tujuan utama dari mereka, yaitu meminta Angel untuk membuka segel Prison Realm tempat Gojo Satoru disegel. Angel berpikir sejenak dan berkata bahwa hal itu mungkin bisa ia lakukan. Yuji dan Megumi tampak sangat senang mendengarnya. Meski Megumi mulai merasa curiga karena semuanya berjalan terlalu lancar. Angel kemudian mengatakan bahwa mereka bersedia membantu, tetapi meminta satu imbalan terlebih dahulu. Megumi menebak kalau Angel ingin mereka membunuh semua pemain reinkarnasi. Namun Angel menggeleng dan berkata bahwa mereka hanya ingin satu orang untuk disingkirkan, yaitu The Disgraced One. Tiba-tiba kesadaran Yuji ditarik paksa ke dalam domain batin milik Sukuna. Di sana Sukuna menatapnya dengan senyum dingin dan berkata, "Akulah yang mereka maksud, The Disgraced One atau The Fallen." Setelah Sukuna mengungkapkan kepada Yuji bahwa dialah yang disebut sebagai The Disgraced One, Yuji langsung tersentak. Tetapi Megumi memanggil namanya, membuat Yuji kembali ke kesadarannya. Megumi bertanya ada apa, namun Yuji berbohong dan mengatakan bahwa ia hanya merasa kurang enak badan agar bisa menukar posisi dengan Hana dan menenangkan diri. Yuji mencoba memberi isyarat dengan bahasa tubuh untuk menjelaskan kepada Megumi bahwa Sukuna adalah target dari Angel. Namun Megumi tidak paham maksudnya sampai akhirnya menyadari sesuatu. Yuji bukan sedang menyembunyikan sesuatu dari Hana, melainkan dari Angel yang ada dalam diri Hana Kurusu. Dengan cepat Megumi menyimpulkan bahwa Yuji adalah orang yang dimaksud oleh Angel untuk segera dimusnahkan.
Yuji menyadari bahwa Angel pasti memiliki cara untuk menghapus Sukuna sepenuhnya, tanpa kemungkinan kembali lagi. Ia berpikir bahwa Sukuna sedang meremehkannya. Dan dalam hati Yuji sudah siap mati setelah mereka menyelamatkan Sumiki, asalkan hal itu bisa menyingkirkan Sukuna dan membebaskan Gojo Satoru. Megumi yang memperhatikan perubahan sikap Yuji merasakan khawatir. Ia tahu betul bahwa Yuji akan dengan senang hati mengorbankan hidupnya demi orang lain. Namun hal itu justru membuat rencana mereka terancam gagal. Karena jika Yuji mati, mereka akan kehilangan sosok penting dalam perjuangan ini. Sebelum mereka sempat membicarakannya lebih jauh, Angel tiba-tiba memotong percakapan. Ia berkata dengan nada serius, "Banyak pemain baru yang memasuki koloni." Tak lama kemudian Kogane menampilkan data baru. Lebih dari 800 pemain memasuki koloni secara berurutan. Megumi, Yuji, dan Hana terkejut karena ini tidak mungkin terjadi secara alami. Beberapa bulan sebelumnya di bulan September, Kenjaku ternyata mengadakan pertemuan rahasia dengan berbagai pemerintahan dunia. Ia mengungkapkan kebenaran tentang dunia Jujutsu dan bahkan menawarkan energi kutukan sebagai sumber energi alternatif. Dalam pertemuan dengan pemerintah Amerika Serikat, Kenjaku memperlihatkan kacamata khusus yang memungkinkan orang-orang bisa melihat roh kutukan. Ia bahkan memanggil roh-roh itu secara langsung di hadapan mereka menggunakan teknik manipulasi roh terkutuk dan membuat para pejabat terkejut sekaligus ketakutan. Seorang pejabat bernama Cyrus Vale dari Departemen Energi dan Lingkungan Amerika Serikat mendukung Kenjaku. Ia berkata kepada Presiden Amerika Serikat, "Kita harus memanfaatkan energi ini sekarang, atau kita akan tertinggal dalam perlombaan sumber energi bersih yang baru." Bahkan dia mengatakan energi kutukan dari Gojo Satoru bisa mencukupi energi seluruh negeri sendirian saja. Kenjaku kemudian menunjukkan rekaman berbagai insiden Jujutsu yang diambil dari teknologi pengawasan Kokichi Muta atau Mechamaru. Cyrus melanjutkan presentasi dengan menjelaskan bahwa energi kutukan bisa menjadi energi paling bersih dalam sejarah manusia. Namun meski terus didesak, Presiden masih ragu dengan ide gila itu. Kenjaku kemudian menambahkan satu pernyataan yang membuat semua ruangan hening. Tokyo akan berhenti berfungsi pada bulan November. Semua penyihir Jujutsu akan berkumpul di satu tempat. Ia lalu menatap Presiden dengan senyum dingin dan bertanya, "Jadi Tuan Presiden, apa yang akan Anda lakukan?" Presiden tampak terkejut dan gelisah dan sadar bahwa yang diminta Kenjaku bukanlah hal yang biasa, di mana ia ingin para penyihir Jujutsu ditangkap dan dijadikan bahan eksperimen energi. Presiden Amerika menatap Kenjaku dengan wajah serius dan bertanya, "Apakah kau ingin aku menggunakan wewenangku untuk menculik warga negara Jepang?" Sebelum Presiden bisa menolak, Cyrus Vale segera menimpali dengan argumen ilmiah. Ia menjelaskan bahwa satu penyihir Jujutsu dapat menghasilkan energi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan seumur hidup. Menurutnya, otak para penyihir memiliki struktur unik yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan modern. Dan mereka harus mendapatkan sampel penelitian itu sebelum negara lain melakukannya lebih dahulu. Namun Presiden menolak gagasan eksperimen manusia. Cyrus lalu membalas dengan nada tajam, "Negara lain pasti akan segera bertindak. Jika kita tidak bergerak sekarang, Jepang dan dunia akan berada dalam bahaya." Dengan dalih melindungi warga Jepang, Cyrus menyarankan agar informasi tentang Jujutsu dirahasiakan dan energi kutukan dimanfaatkan lebih dulu sebelum negara lain sempat bereaksi. Presiden diingatkan bahwa Kenjaku bisa saja bekerja sama dengan negara lain jika Amerika menolak ini, tanpa tahu bahwa Kenjaku memang sudah melakukannya sebelumnya. Kenjaku menjelaskan bahwa para penyihir Jujutsu adalah minoritas langka dan dalam waktu dekat akan ada kesempatan langka di mana mereka berkumpul di satu lokasi di Jepang. Ia menyebut ini sebagai momen sempurna untuk memburu mereka dan menegaskan bahwa peluang semacam ini tidak akan datang dua kali. Terdesak oleh tekanan politik dan rasa takut kehilangan kesempatan, Presiden Amerika Serikat akhirnya menyerah. Ia menoleh kepada Letnan Jenderal Gary K. Johnson dan bertanya, operasi sebesar apa yang diperlukan untuk menangkap mereka.
Gary dengan nada sombong menanggapi, penyihir seperti Satoru Gojo memang pengecualian, tetapi selain dia mereka hanyalah manusia dengan trik aneh. Satu kompi saja bisa menangkap 5 lusin penyihir dengan otot dan peluru. Itulah cara Amerika. Kenjaku memperingatkan bahwa mereka setidaknya membutuhkan 800 prajurit penuh untuk menghadapi para penyihir. Tetapi Gary menertawakannya, menyebut Kenjaku sebagai seorang pengecut. Mendengar kesombongan itu, Uraume mengusulkan ide, kenapa tidak diuji saja? Biarkan Kenjaku melawan pasukan terbaik kalian di sini. Lalu mereka menetapkan simulasi. Kenjaku akan memulai dari West Wing atau sayap barat dan harus menembus penjagaan militer hingga mencapai East Wing atau sayap timur, tempat Presiden dan Gary sedang menunggu. Pasukan yang disiapkan meliputi 15 agen Secret Service dan 30 anggota pasukan elit CIA, gabungan terbaik Amerika Serikat. Presiden sempat menyebut uji coba ini terlalu berlebihan, namun Gary bersikeras. Kami hanya ingin menunjukkan kekuatan penuh bangsa ini, ucap Gary. Tak lama setelah latihan dimulai, sebuah tubuh prajurit terlempar keras dan menghantam tanah di luar gedung putih. Gary berlari keluar dengan panik, memakai kacamata khusus yang diberikan Kenjaku. Dan baru saat itu ia melihat kengerian sebenarnya. Seekor roh kutukan raksasa berbentuk seperti gajah monster sedang mengamuk dan membantai pasukannya dengan mudah. Jeritan dan ledakan bergema di halaman gedung putih, sementara Kenjaku berjalan santai melewati reruntuhan. Beberapa menit kemudian Kenjaku sudah berdiri di hadapan presiden. Ia menjatuhkan segenggam tak identitas tentara ke lantai dan menatap presiden dengan senyumnya. Sekarang Tuan Presiden, mari kita lanjutkan pembicaraan tentang perburuan penyihir, ucap Kenjaku. Saat ini memperlihatkan adegan di mana Yuki Tsukumo bersama dengan Tengen sedang berbicara di ruang bawah tanah makam bintang. Mereka berbicara mengenai para Star Plasma Vessel, gadis-gadis yang ditakdirkan untuk menyatu dengan Tengen agar stabilitas dunia tetap terjaga. Yuki bertanya, apakah selain aku dan Riko Amanai masih ada vessel yang lain? Tengen menjawab bahwa memang ada beberapa, tetapi tak satu pun memiliki potensi sebesar Riko Amanai. Yuki heran, jika memang begitu, kenapa Tengen tetap memilih untuk tidak melakukan penyatuan, padahal resiko kegagalan sangat besar. Tengen menjelaskan bahwa ia sudah menerima takdirnya, bahkan jika berevolusi, ia masih bisa mempertahankan kesadaran dirinya dengan teknik penghalang. Namun bagi Yuki, jawaban itu tidak bisa ia terima. Ia menolak keras sikap Tengen yang seolah menyepelekan nyawa gadis-gadis muda yang dijadikan vessel demi stabilitas dunia. Yuki mengatakan, kalau saja tujuan Time Vessel Association bukan untuk membunuh vessel, tetapi untuk mengambil kendali dari tanganmu, mungkin aku akan berpihak kepada mereka. Tengen lalu tertawa sinis dan menambahkan bahwa ia tidak suka membahas hal yang sudah berlalu. Tengen kemudian bertanya, apakah kau bisa mendengar suara para vessel yang lain? Karena aku tidak bisa. Yuki diam sejenak lalu menjawab, aku bisa mendengarnya, tetapi tak akan memberitahumu. Menurut Yuki, jika Tengen tahu apa yang terjadi pada para vessel setelah menyatu dengannya, ia hanya akan menggunakan pencerahan itu untuk lari dari tanggung jawab. Sebagai mantan vessel, Yuki merasa ia punya tanggung jawab untuk tidak membiarkan Tengen terlalu mudah menenangkan hatinya sendiri. Tiba-tiba Tengen merasakan sesuatu yang mengancam. Ia menatap dinding dan berkata, sayang sekali, seharusnya percakapan ini bisa lebih lama lagi. Seketika tembok penghalang pun pecah dan Kenjaku, dalang dari Calling Game ini, muncul menembus dinding dengan kekuatan yang besar. Di hadapannya sudah menunggu Choso yang berdiri sebagai penjaga Tengen. Kenjaku menatap Choso dengan dingin dan berkata, kau bukan urusanku lagi. Ia menanyakan keberadaan Tengen, tetapi Choso menjawab, Tengen tidak ingin bicara denganmu. Lagi pula, siapa sih yang suka denganmu? Kenjaku menyebut Choso sebagai garis depan yang terlalu bersemangat, lalu menyatakan bahwa Calling Game sudah menjalankan fungsinya.
Kini yang tersisa hanyalah bagian akhir dari ritual. Ucapan itu membuat Choso terkejut. Ia merasa ritual ini belum seharusnya selesai dan mulai khawatir dengan nasib Yuji dan para penyihir lainnya. Kenjaku kemudian mengubah ruangan itu menjadi seperti teater film dan mulai memaparkan rencana sebenarnya. Kenjaku menjelaskan, jika Tengen digabungkan dengan manusia, seluruh populasi Jepang akan berubah menjadi penyihir. Namun bagi Kenjaku, itu baru permulaan saja. Ia tidak ingin menghapus roh kutukan seperti yang ingin dilakukan Yuki. Ia ingin melampaui batas antara penyihir dan roh kutukan. Kenjaku mengingatkan Choso bahwa ia pernah bereksperimen dengan rahim terkutuk, hasil kombinasi roh kutukan dan manusia, tetapi hasilnya mengecewakan. Choso yang marah menegaskan, "Jangan hina saudara-saudaraku." Namun Kenjaku tetap melanjutkan, menjelaskan bahwa karena Tengen kini lebih menyerupai roh kutukan daripada manusia, maka jika ia digabungkan dengan manusia biasa, seluruh populasi non-penyihir akan berubah menjadi roh kutukan. Lebih dari 100 juta orang akan menyatu menjadi massa energi kutukan murni, dan Kenjaku ingin melihat bentuk apa yang akan dihasilkan dari proses itu. Dengan wajah seperti anak kecil yang penuh rasa ingin tahu, Kenjaku berkata, "Aku tak sabar ingin melihat hasilnya, seperti anak kecil dengan krayon dan kertas kosong." Setelah puas dengan monolognya, Kenjaku menutup ilusi teaternya dan mengembalikan ruangan ke bentuk penghalang semula. Choso menatapnya tajam dan bertanya, "Apa sebenarnya yang kau inginkan?" Kenjaku menjawab santai, "Sudah ku bilang barusan." Choso menekan lebih jauh. "Aku bertanya, kenapa kau melakukan ini? Dan apa yang mendorongmu?" Kenjaku hanya tertawa kecil dan menjawab, "Karena hal ini menyenangkan. Mungkin nanti hasilnya punya wajah yang lucu," sambil tertawa. Ucapan itu membuat Choso muak. Ia tak tahan melihat orang yang menganggap kehancuran dunia sebagai lelucon. Dengan tatapan tajam ia menyilangkan tangannya dan memusatkan energi kutukan di ujung jarinya. Piercing Blood. Choso melancarkan serangan mematikan ke arah Kenjaku, menandai awal dari pertarungan brutal antara kakak yang berjuang demi saudara-saudaranya dan monster yang ingin mengubah seluruh dunia menjadi kutukan. Sebelum menghadapi ayahnya sendiri, Choso terlebih dahulu menyusun strategi bersama Yuki Tsukumo dan Tengen. Ia menawarkan diri untuk bertarung lebih dulu melawan Kenjaku sendirian, sebelum Yuki akhirnya turun tangan. Yuki menatapnya dingin dan berkata, "Kalau begitu kau akan mati." Namun Choso tetap bersikeras. Ia tahu bahwa jika mereka bertarung bersama, ia hanya akan menjadi beban bagi Yuki. Karena itu, Choso bertekad untuk memancing Kenjaku mengeluarkan teknik kutukannya, bahkan domainnya jika perlu. Begitu Kenjaku memperlihatkan seluruh kartunya, Yuki bisa menyerangnya dengan pasti. Yuki masih mengulang peringatannya bahwa Choso pasti akan mati. Tetapi Choso menjawab dengan tegas, "Itu tidaklah penting, selama adik-adikku selamat, dan aku tidak akan menyesal." Kembali ke masa kini, pertarungan Choso dan Kenjaku pun dimulai. Choso menembakkan Piercing Blood dengan presisi yang sangat tinggi. Kenjaku menunduk ke belakang, menghindari serangan itu dengan mudah, lalu memanggil roh kutukan kecil yang merayap di sepanjang jalur darah. Choso langsung membelokkan aliran darahnya, menghancurkan roh itu sekaligus merobek lantai ruangan. Kenjaku memanfaatkan puing-puing lantai yang berterbangan untuk melompat dan melemparkan batu besar ke arah Choso. Namun dari balik reruntuhan, roh-roh kutukan lain muncul dan menyerangnya dari belakang. Choso segera bereaksi. Ia melempar darah terkompresi dan meledakkannya dengan teknik yang bernama supernova, menghancurkan banyak kutukan sekaligus. Kesempatan itu digunakan Kenjaku untuk mendekat dan melancarkan serangan jarak dekat bertubi-tubi. Ia meninju Choso dan membuatnya terlempar, tetapi Choso meninggalkan darah terkompresi di udara dan meledakkannya di jarak yang sangat dekat, menciptakan sebuah ledakan supernova kedua tepat di samping Kenjaku. Kenjaku menahan diri dari luka fatal dengan menggunakan roh kutukan sebagai perisainya. Choso menatapnya tajam dan bertanya, "Apa yang kau inginkan dari Yuji?" Kenjaku menjawab dengan nada dingin, "Tidak ada."
Yuji hanya wadah untuk Sukuna, api kecil yang menandai lahirnya era baru kutukan. Ucapan itu membuat Choso marah besar. Ia kembali menembakkan piercing blood, tetapi Kenjaku menghindarinya dengan sikap menghina. Choso berteriak, "Jangan salahkan Yuji, semua penderitaan ini berasal darimu." Namun saat ia berbicara, roh kutukan di bawah tanah tiba-tiba melilit kaki dari Choso. Kenjaku menendangnya jatuh dan menginjak tubuh Choso berulang kali. Mengejeknya karena ia tahu Choso hanya mencoba membuka celah untuk Yuki. Kenjaku tertawa, "Aku bahkan hanya menggunakan roh-roh yang lemah. Tidak perlu berusaha keras pun aku akan tetap menang." Ia lalu menghina Choso dan saudara-saudaranya, menyebut mereka adalah kegagalan eksperimen yang seharusnya bersyukur karena pernah dianggap sebagai bagian yang penting. Amarah Choso pun memuncak. Ia mencoba meraih kaki Kenjaku, tetapi gerombolan kutukan mirip kelabang muncul dan menghantamnya keras ke udara. Tubuh Choso terhempas ke tanah, pakaiannya pun robek, dan luka parah memenuhi tubuhnya. Melihat Choso hampir kalah, Tengen menyuruh Yuki untuk segera bertindak. Namun Yuki menahannya. "Tunggu, aku yakin Choso masih punya sesuatu yang bisa dia perlihatkan." Sementara itu Choso menatap lantai dengan putus asa. Ia merasa gagal sebagai seorang kakak. Belum sekalipun ia berhasil melukai Kenjaku. Namun saat itu juga ia mengingat senyum dan tekad adik-adiknya, serta kata-kata yang mereka wariskan kepadanya. Dengan sisa tenaga, Choso pun bangkit perlahan. Matanya memancarkan tekad yang baru. "Aku tidak akan membiarkanmu menghina adik-adikku lagi." Ia menengadah dan berteriak lantang, seolah memanggil roh saudara-saudaranya. "Adik-adikku, ayo tembak," ucap dari Choso. Mendengar gaung suara mereka di hatinya, Choso mendapatkan tenaga baru. Darahnya kembali berdenyut dengan kekuatan yang segar, menandai kebangkitan kembali sang kakak tertua dari rahim terkutuk. Dan dia siap untuk melanjutkan pertarungan terakhirnya melawan ayahnya yang ia benci. Dengan luka di sekujur tubuh dan nafas yang tersengal, Choso mulai kehilangan kekuatan. Tetapi di dalam pikirannya, bayangan adik-adiknya muncul satu persatu. Eso, Kechizu, dan bahkan Yuji mendorongnya untuk tidak menyerah. Suara mereka terdengar jelas di benaknya. "Bangkitlah, Kak Choso, kau pasti bisa." Mendengar dorongan itu, Choso berteriak sekuat tenaga, "Aku bisa melakukannya." Ia segera menembakkan piercing blood ke arah Kenjaku. Namun Kenjaku dengan tenang menunduk dan menghindarinya sambil berkata, "Piercing blood hanya cepat di tembakan pertamanya. Setelah itu tak ada yang perlu kutakuti lagi." Choso menyapu pancaran darahnya ke tanah, menghancurkan lantai dan menciptakan ledakan darah yang mematikan. Kenjaku mundur dengan cepat, tetapi tiba-tiba 3 sinar darah baru muncul dari belakangnya. Kenjaku segera menyadari, ini teknik dari Eso yaitu winking ya. Kenjaku terbang di atas roh kutukan untuk menghindar, namun Choso langsung menutup jarak itu. Keduanya berbenturan dalam jarak dekat, bertukar pukulan sangat sengit. Sambil bertarung, Choso menembakkan lagi pancaran darah dari sayap di punggungnya. Kenjaku melompat ke belakang menggunakan roh kutukan sebagai perisai dan menghilang dalam kepulan asap akibat ledakan darah. Dari balik asap, Kenjaku tiba-tiba menyerang dengan roh kutukan lain yang menerjang seperti peluru. Choso memusnahkan mereka dengan semburan darah. Sementara Kenjaku mundur dan bersandar santai di atas pohon, seolah-olah menikmati pertarungan ini. Kenjaku mengejek, "Winking itu tidak berguna, lebih lambat dari piercing blood, dan racunnya tak akan mempan kepadaku." Namun Choso menjawab pelan tetapi mantap, "Kau salah, aku akan bertarung dengan keanggunan seperti Eso." Ia kemudian memutuskan tangan kirinya, menghubungkannya kembali dengan aliran darah panjang seperti cambuk. Choso melanjutkan perkataannya, "Dan kebebasan seperti Kechizu." Ia menyambar tubuh Kenjaku dari jauh, memutarnya ke udara, lalu menghantamkan kepala ayahnya ke tanah dengan pukulan kanan yang menghantam keras. "Serta kekuatan seperti Yuji," ucap Choso. Kenjaku melindungi wajahnya dengan roh kutukan dan bertanya dengan nada menghina, "Apakah kau sudah selesai, Choso?" Tetapi Choso justru mengejek balik, mengaktifkan lagi winking, memaksa Kenjaku mundur ke belakang.
Kenjaku mengulang ejekannya, berkata bahwa teknik itu sia-sia, tetapi Choso tersenyum. Kali ini ia menggunakan saluran pelacak dari Wing King sebagai pipa darah untuk menembakkan darah terkompresi. Ratusan tetes darah berterbangan, menarget Kenjaku dari segala arah. Bahkan Kenjaku yang berpengalaman pun terkejut, tak menyangka Choso bisa memanipulasi darah seefisien itu. Choso segera berteriak, "Supernova!" Ledakan darah itu terjadi dari segala penjuru, menerangi seluruh area. Namun saat debu dan darah mereda, Kenjaku masih berdiri tanpa luka sedikit pun. Choso sempat berpikir ia salah menembak, tetapi segera menyadari sesuatu. Bukan, dia tidak hanya menggunakan teknik manipulasi kutukan. Kenjaku tersenyum tipis. Choso menyadari bahwa ayahnya memiliki teknik kutukan lain yang belum pernah ia lihat. Di luar medan pertarungan, Yuki Tsukumo akhirnya melangkah masuk ke penghalang. Dengan senyum tipis ia menatap Choso dan berkata, "Kerja bagus, Oni-chan." Meski Yuki adalah anak tunggal, ia mengakui keberanian Choso sebagai kakak sejati yang sudah mengorbankan segalanya untuk melindungi adik-adiknya dan untuk memberi jalan bagi kemenangan. Setelah pertarungan brutal melawan Kenjaku, Yuki Tsukumo akhirnya melangkah maju. Ia menatap tubuh Choso yang sudah nyaris tak berdaya dan berkata dengan nada lembut tetapi tegas, "Kau sudah berjuang dengan sangat baik. Sekarang biarkan sisanya kepadaku." Tubuh Choso pun perlahan jatuh menembus lantai penghalang kosong, meninggalkan Yuki sendirian berhadapan dengan musuh terkuat, Kenjaku. Dalang dibalik semua kekacauan ini, Yuki menatap lawannya tajam dan berkata dengan nada yang menggoda, "Tipe cowokku adalah yang pekerja keras dan berani kotor, tetapi kau akan kuhajar habis." Kenjaku menyeringai kecil, tetapi dalam pikirannya ia tetap berhati-hati. Pusat Jujutsu bahkan tidak bisa memiliki data apapun tentang teknik kutukan milik Yuki Tsukumo, salah satu dari sedikit penyihir kelas spesial di dunia ini. Untuk menjaga jarak aman, Kenjaku memanggil roh kutukan raksasa berbentuk gajah Ganesha, roh suci tingkat spesial yang pernah ia gunakan saat menghadapi militer Amerika Serikat. Yuki segera menyadari kutukan ini bukan berasal dari Jepang. Kenjaku menjawab, "Benar, ini kutukan ilahi dari Asia. Cukup menarik bukan?" Kenjaku menantang Yuki untuk menunjukkan semua kemampuannya, dan Yuki dengan santai menerima tantangan itu. Ia memanggil shikigaminya bernama Garuda, yang berubah menjadi bola besar berputar cepat. Dengan satu tendangan keras, Yuki menendang Garuda menembus kepala Ganesha dan langsung memusnahkan kutukan tingkat spesial itu dalam satu pukulan. Kenjaku terkejut. Yuki tidak memberi waktu untuknya bernafas. Ia langsung menutup jarak secepat kilat dan menghantam Kenjaku dengan pukulan kanan. Pukulan itu menembus pertahanan Kenjaku, mematahkan lengannya dan melemparkannya begitu jauh hingga menembus dinding penghalang bundar. Sambil berdiri tegak di tengah debu dan puing, Yuki berkata, "Teknik kutukanku adalah Star Rage atau bintang amarah, memungkinkanku menambah massa virtual kepada tubuhku sendiri." Ia menjelaskan bahwa teknik ini juga berlaku kepada Garuda, menjadikannya alat kutukan yang masanya bisa ia tingkatkan sesuka hatinya. Kenjaku cepat memulihkan tubuhnya dengan kutukan pembalik dan mulai menganalisis. Masanya tak permanen, kalau tidak kecepatannya pasti akan melambat, jadi ini efek hanya sementara. "Bahkan roh kutukan tak berguna untuk melawanmu ya?" tanya dari Kenjaku. Ia menatap Yuki dengan rasa kagum bercampur waspada, lalu berkata, "Apakah aku bahkan bisa mengalahkan binatang buas sepertimu sendirian?" ucap Kenjaku. Sementara itu Yuki juga menganalisis Kenjaku. Ia memperhatikan bagaimana tadi Kenjaku menggunakan gravitasi untuk menangkis serangan terakhir Choso. Dari pengamatan itu, Yuki menyimpulkan bahwa gravitasi adalah teknik kutukan ketiga milik Kenjaku, selain manipulasi roh terkutuk dan kemampuan memindahkan otak ke tubuh yang lain. Kalau dia punya teknik keempat, otaknya pasti sudah kewalahan. Tetapi aku siap kalau memang begitu, ucap Yuki.
Di sisi lain, Kenjaku juga berpikir hal yang sama. Ia merasa energi kutukan Yuki sangat tinggi dan curiga bahwa wanita itu punya teknik ekstensi yang bisa meledak dalam sekejap. Keduanya hampir bersamaan berkata dalam hati, menjengkelkan sekali lawan ini. Rencana Yuki sederhana. Ia ingin memancing Kenjaku membuka domainnya lebih dahulu. Karena setelah domain digunakan, pengguna tidak bisa memakai teknik kutukannya untuk sementara waktu. Jika itu terjadi, Yuki yakin ia bisa menang karena masih punya Garuda di sisinya. Namun sebelum sempat melancarkan strateginya, Kenjaku tersenyum dan langsung membuka domain terlebih dahulu. Apa yang kau tunggu, Yuki? Apakah kau takut kalah dalam benturan domain ini? Langit di atas mereka pecah dan lautan energi kutukan hitam meluap, membentuk domain expansion milik Kenjaku, Warm Profusion atau kelimpahan rahim. Yuki mengerutkan alis lalu berteriak memanggil Master Tengen. Sekarang Tengen, lakukan. Kenjaku terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka Tengen ikut dalam rencana pertempuran ini. Tengen yang berada di balik penghalang segera bergerak dan berkata dengan pelan, "Aku akan coba, tetapi apakah waktunya cukup?" Sebelum pertarungan besar melawan Kenjaku, Yuki Tsukumo sudah menyiapkan rencana yang matang bersama Master Tengen. Mereka tahu bahwa musuh yang mereka hadapi bukan sembarang penyihir. Kenjaku adalah ahli penghalang tingkat tinggi yang bisa mengubah struktur di dalam empty barrier atau penghalang kosong sesuka hatinya. Namun justru itulah keuntungan bagi Yuki dan Tengen. Tengen ingin membuat Kenjaku merasa nyaman agar ia tetap berada di dalam labirin penghalang kosong yang terletak tepat di atas makam bintang. Jika Kenjaku membuka domain expansionnya di sana, Tengen yakin ia bisa menghapus penghalang itu dalam 10 detik bersamaan dengan domain dari Kenjaku, sehingga Yuki bisa menghabisinya ketika teknik kutukannya lumpuh. Yuki sempat bertanya, "Kalau begitu, bagaimana kalau aku langsung pakai domain expansion saja? Kalau aku duluan yang memakai itu, dia pasti akan membalas kan?" Namun Tengen menolak ide itu. Ia menjelaskan bahwa lapisan luar domain akan menjadi milik dari Yuki. Jadi jika ia menghapus penghalang kosong, domain milik Yuki justru akan lenyap terlebih dahulu. Selain itu, Kenjaku bisa menahan domain miliknya dengan teknik anti-domain, membuat rencana mereka beresiko tinggi. Akhirnya mereka pun sepakat, Yuki harus memancing Kenjaku membuka domainnya terlebih dahulu. Setelah itu, Tengen akan menghapus penghalang dan domainnya bersamaan. Sementara Yuki akan menyerang saat Kenjaku kehilangan kemampuan dari teknik kutukannya. Namun apa yang sebenarnya terjadi? Ternyata keduanya salah perhitungan. Ketika pertarungan dimulai, Kenjaku membuka domain tanpa menutup penghalang kosong. Dengan kata lain, tidak ada lapisan luar yang bisa Tengen hapus. Rencana mereka langsung gagal sejak awal. Yuki buru-buru membuka simple domain untuk bertahan, tetapi domain itu langsung dihancurkan oleh Warm Profusion, domain Kenjaku yang jauh lebih kuat. Di sisi lain, Tengen mencoba menebak batas area serangan otomatis domain untuk menghapusnya tepat waktu. Namun Kenjaku menyadari rencana mereka. Sambil tersenyum sombong ia berkata, "Kau dan aku itu berbeda, Tengen. Aku sudah hidup lebih dari 1000 tahun. Melalui perang, persekutuan, dan pengkhianatan dalam dunia kutukan ini." Sekejap kemudian, simple domain Yuki hancur total dan gelombang besar energi kutukan dari domain Kenjaku menghantam tubuhnya dengan brutal. Tengen akhirnya berhasil menghapus penghalang dan domain itu secara bersamaan, tetapi hal itu sudah terlambat. Tubuh Yuki terempas ke ruangan di bawahnya, berlumuran darah dan tulang-tulangnya pun remuk. Kenjaku berdiri di atas reruntuhan itu, memandang tubuh wanita itu dengan dingin. "Kau seharusnya memperluas domainmu sendiri, Yuki. Bergantung pada Tengen adalah sebuah kesalahan besar," ucap dari Kenjaku. Ia kemudian menatap ke arah Tengen dan menambahkan dengan nada penuh rahasia, "Ngomong-ngomong, Tengen menyembunyikan sesuatu darimu, sesuatu tentang Kalim game ini." Namun sebelum Kenjaku bisa melanjutkan perkataannya, Kenjaku tiba-tiba berhenti berbicara.
Matanya menajam dan tubuh Yuki yang tergeletak di tanah ternyata hanyalah Garuda yang menyamar. Seketika Yuki muncul di belakang Kenjaku, menyerangnya dari arah yang tak terduga. Kenjaku melompat menghindar dan menyadari Yuki masih hidup dan belum sempat pulih. Jadi kau menggunakan Shikigami itu hanya untuk membuang waktu penyembuhanmu ya? Tanya dari Kenjaku. Kenjaku mencoba memulihkan energi kutukannya, tetapi Yuki justru menyerang lebih dahulu. Yuki tidak menggunakan teknik kutukan pembalik, malah memaksa tubuhnya yang sudah rusak parah untuk melancarkan serangan jarak dekat secara beruntun. Dengan kekuatan brutal, Yuki menyerang dengan tinju dan tendangan bertubi-tubi kepada Kenjaku. Setiap pukulannya membuat ruangan bergetar, sementara Garuda menambahkan tekanan dengan melilit tubuh Kenjaku, mencoba menghancurkannya sepenuhnya. Namun akhirnya tubuh Yuki tak kuat lagi. Darah mengucur deras dari luka di perut dan dadanya, lalu ia pun roboh ke tanah. Kenjaku menatap tubuh Yuki yang tak bergerak dan menghela napas. Jadi inilah hasil akhirnya. Apakah ada pilihan yang lebih baik bagimu, Yuki Tsukumo? Ucap dari Kenjaku. Tetapi dengan nafas yang tersisa, Yuki tersenyum dan berbisik, "Kau tahu, aku memang suka tipe pria yang kasar." Tepat setelah itu, dinding di belakang Kenjaku tiba-tiba hancur. Dari balik puing-puing, Choso muncul kembali. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi matanya menyala dengan tekad yang membara. Di tangannya, ia sudah menyiapkan darah terkompresi. Choso melancarkan serangan terakhirnya. Dia siap menuntaskan apa yang telah dimulai oleh Yuki. Flashback pun muncul. Sebelum Kenjaku tiba di medan pertempuran, Yuki Tsukumo dan Choso sempat berdiskusi serius mengenai strategi mereka. Choso menegaskan bahwa ia tidak peduli jika harus mati, asalkan Kenjaku ikut mati bersamanya. Semua ini dilakukan demi keluarganya termasuk Yuji Itadori. Namun Yuki menenangkannya dan meminta Choso mendengarkan rencana Tengen terlebih dahulu. Tengen sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi domain dari Kenjaku. Jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Meski begitu, Choso tetap bersikeras. Biarkan aku maju terlebih dahulu. Kalau dia tahu ada orang lain yang menunggu, dia tidak akan membuka domainnya. Ia tahu bahwa setelah dikalahkan satu kali, Kenjaku akan meremehkannya. Dan itu adalah peluang emas bagi Yuki untuk segera menyerang balik. Sesuai rencana, Choso menyergap Kenjaku terlebih dahulu dan berhasil membuat sang penyihir kuno itu lengah. Sementara itu, Garuda, Shikigami milik Yuki, melilit pinggang Kenjaku dengan kekuatan yang luar biasa, menambah berat kepada tubuhnya sehingga ia tidak bisa bergerak. Choso sekarang berdiri tepat di depan ayahnya. Darah pekat berputar di ujung jarinya dan siap untuk ditembakkan. Dengan tatapan penuh dendam ia berkata, "Saudara-saudaraku, sekarang waktunya kita melakukan pembunuhan terhadap ayah kita sendiri." Lalu piercing blood ditembakkan dari jarak 0 meter dan langsung mengarah ke dahi Kenjaku. Namun apa yang terjadi? Kenjaku ternyata masih hidup. Dalam detik terakhir, ia memutar setengah bagian atas kepalanya, seolah menyelipkan pukulan layaknya petinju profesional. Serangan Choso menghancurkan sebagian kepalanya, tetapi Kenjaku hanya memasang kembali bagian itu dengan tenang. Darah menetes dari luka yang masih terbuka. Yuki pun kagum dengan kekuatan dari Kenjaku. "Hebat juga. Tetapi kau hanya bertahan karena keberuntungan," ucap Yuki. Ia menendang Kenjaku dengan keras. Yuki tahu, andai tubuhnya tidak cedera parah, teknik kemarahan bintang miliknya bisa memberikan massa lebih kepada Garuda, dan Choso pasti sudah menang. Namun baginya, Kenjaku melakukan manuver berbahaya itu karena dia sudah terdesak. Keduanya kembali menyerang. Yuki dan Choso bertarung berdampingan, meskipun tubuh mereka sama-sama terluka parah. Gabungan serangan cepat mereka mampu menekan Kenjaku, tetapi tidak cukup untuk benar-benar membunuhnya. Choso sadar Yuki butuh waktu pulih agar efek Star Rage-nya kembali maksimal. Ia melangkah maju menahan Kenjaku sendirian.
Aku akan menahannya, sementara kau sembuhkan tubuhmu terlebih dahulu, ucap Choso. Lalu Yuki mengaktifkan teknik kutukan pembalik untuk memperbaiki luka-lukanya. Tetapi efeknya justru melemahkan massa dari Garuda. Kenjaku langsung meloloskan diri dari lilitan Garuda dan mundur untuk menjaga jarak. Namun Yuki tidak memberikan waktu. Ia meraih Garuda dari paruhnya dan mengayunkannya seperti sebuah cambuk raksasa, menghancurkan seluruh dinding dan lantai di sekitar mereka. Serangan bertubi-tubi membuat Kenjaku terdesak di antara Yuki dan Choso. Ketika keduanya hampir menjepit dari dua arah, Kenjaku mengaktifkan teknik gravitasinya. Dalam sekejap, Choso dan Garuda terhempas ke tanah dengan tekanan yang luar biasa. Kenjaku telah memulihkan teknik-teknik kutukannya. Choso menatap pasrah dari tanah, sementara Garuda mencoba bangkit dan hanya untuk dipaksa jatuh lagi oleh gravitasi milik Kenjaku. Namun ternyata Yuki menyuruh Garuda untuk menahan diri. Ia mengamati pola gravitasi Kenjaku dengan tenang di tengah kekacauan itu. Dari pengamatan Yuki, ia menyimpulkan Kenjaku hanya bisa mengendalikan gravitasi di radius beberapa meter dan hanya berlangsung selama 6 detik saja. Begitu efek gravitasi mereda, Yuki langsung menyerang tanpa ragu. Dengan Garuda di tangannya, ia menghancurkan roh kutukan yang coba dipanggil Kenjaku untuk menunda waktu. Serangkaian pukulan keras menghantam Kenjaku, cepat, padat, dan penuh amarah. Ini saatnya mengakhirimu, Kenjaku, ucap dari Yuki. Namun musuh abadi itu masih punya satu kejutan terakhir. Tiba-tiba Kenjaku mengaktifkan versi mini dari Maximum Uzumaki, pusaran energi kutukan pekat yang meledak di depan Yuki. Ledakan pertama menghantam bagian atas tubuh Yuki, membuat Yuki menutupi wajahnya dengan tangan. Namun Kenjaku langsung menembakkan Uzumaki yang kedua, tepat ke arah perut bawah dari Yuki. Energi kutukan itu menembus tubuh Yuki dari bawah ke atas, menghancurkan sebagian besar tubuh bagian bawahnya. Sambil terengah, Kenjaku tersenyum dingin dan berkata, "Sekarang aku tahu, ketahananmu tidak ikut meningkat karena teknik kutukanmu." Tubuh Yuki pun terlempar jauh, darah mengalir deras ke lantai batu, dan Choso berteriak putus asa. Tetapi Yuki hanya menatap Kenjaku dengan mata penuh amarah. Meski tubuhnya hancur, semangat bertarungnya belum padam. Tubuh Yuki hancur parah setelah terkena serangan mini Uzumaki milik dari Kenjaku. Darah menetes dari luka yang menganga di tubuh bagian bawahnya. Dan di tengah rasa sakit itu, Yuki menyadari sesuatu. Kenjaku tidak sedang mengulur waktu untuk teknik gravitasinya seperti yang ia duga sebelumnya. Semua roh kutukan yang Kenjaku panggil sebelumnya ternyata hanya pengalihan perhatian. Sementara Kenjaku menyusun Uzumaki di balik layar. Dan kini Yuki tak punya waktu untuk regenerasi sebelum gravitasi itu dilepaskan lagi. Lalu flashback diperlihatkan. Beberapa waktu sebelum invasi Kenjaku ke tempat Tengen, Yuki dan Choso sempat duduk berdua di sebuah bar di dalam ruang penghalang milik Tengen. Dengan suara berat Yuki bertanya, "Kenapa kau begitu siap untuk mati, padahal Yuji masih membutuhkanmu?" Choso menatap gelas di tangannya dan menjawab, "Apakah aku ini manusia? Tidak, aku memilih hidup sebagai sebuah kutukan, karena manusia tak akan pernah bisa menerima wajah Ezo dan Kechizu." Ia menunduk dan matanya mulai berkaca-kaca. "Aku telah membunuh orang-orang tak bersalah di Shibuya. Dan aku juga mengakhiri hidup saudara-saudaraku sendiri. Kalau saja kami memilih hidup sebagai seorang manusia, mungkin kami masih bisa hidup sampai sekarang." Choso menangis, bukan karena rasa takut, tetapi karena penyesalannya. "Kenapa aku memilih jalan mudah dan meninggalkan Yuji sendirian? Kami seharusnya berempat menghadapi dunia ini bersama," ucap dari Choso. Yuki menjawab tegas tetapi hangat, "Kalau kau mati, Yuji akan benar-benar sendirian. Dunia ini sudah cukup kejam untuknya, tanpa kehilangan satu-satunya keluarga yang tersisa." Choso menatapnya dengan mata merah dan berkata, "Terima kasih Yuki, tetapi aku sudah terlalu banyak membunuh orang. Aku tak bisa hidup di sisi Yuji sebagai manusia setelah itu."
Percakapan itu berakhir dalam diam. Dua jiwa terkutuk saling memahami nasib yang sama. Saat ini, Choso kembali sadar dari kilas baliknya. Melihat Yuki yang saat ini telah sekarat, ia memutuskan untuk berkorban, lalu menyiapkan cakram darah pemotong di tangannya dan berteriak, "Kau sudah cukup Yuki, biarkan aku mengakhiri ini." Namun Yuki dengan sisa nafas terakhir tersenyum dan berkata, "Jadilah kutukan dalam kematianmu, tetapi hiduplah sebagai seorang manusia." Mendengar itu, Tengen segera menjatuhkan lantai penghalang di bawah Choso, menyelamatkannya dari serangan gravitasi yang segera datang, sekaligus mengeluarkannya dari pertarungan ini. Kenjaku melepaskan kekuatan gravitasinya, dan tubuh Yuki yang sudah remuk dibelah menjadi dua, terhempas ke tanah dengan keras. Yuki Tsukumo, penyihir kelas spesial, telah dikalahkan. Tak lama kemudian manifestasi proyeksi Tengen muncul di hadapan dari Kenjaku. Kenjaku tersenyum sinis dan melihat wujudnya. "Hei, kau terlihat seperti Sukuna," ucap dari Kenjaku. Tengen tetap tenang, berusaha menunda waktu. Namun dari balik debu, Yuki yang setengah hancur tiba-tiba menjulur dan memegang pergelangan kaki Kenjaku. Kenjaku marah, "Kau ternyata masih hidup. Sudahlah, mati saja sebagai manusia." Namun tiba-tiba gravitasi di sekitar Kenjaku mulai berubah. Batu-batu di sekitarnya pun melayang. Udara bergetar hebat. Dan mata Kenjaku pun membulat. "Apa ini?" tanya dari Kenjaku. Yuki dengan tubuh yang hampir hancur total mengaktifkan bentuk terakhir kemarahan bintangnya. Teknik ini memungkinkan dirinya menambah masa virtual tanpa batas. Dan kini ia menambahkannya hingga melampaui batas realitas. Tubuh Yuki berubah menjadi titik hitam pekat, sebuah lubang hitam sejati. Tarikan gravitasinya menyedot seluruh area sekolah Jujutsu Tokyo, melenyapkan segala yang ada di atas makam bintang. Bumi pun bergetar, langit pun retak, lalu semuanya hilang dalam cahaya hitam pekat. Ketika debu mereda, sebagian besar kompleks sekolah Jujutsu Tokyo telah lenyap. Ruang suci Tengen kini terbuka dan hancur total. Namun dari reruntuhan itu, Kenjaku yang babak belur ternyata masih hidup. Dengan nafas yang terengah ia berkata, "Impresif sekali Yuki, aku bahkan tidak menyangka bisa selamat dari seranganmu." Lalu Master Tengen muncul di depan Kenjaku. Dia marah dan kelelahan. Dan Master Tengen pun berkata, "Bagaimana kau bisa hidup setelah itu?" Kenjaku tersenyum. "Tubuh yang kupakai dulu yaitu Kaori Itadori memiliki teknik kutukan bawaan bernama anti-gravity system atau sistem anti-gravitasi. Aku menggunakan tubuh ini sebagai domain untuk menstabilkan output energi dan mempercepat aktivasi. Taruhannya sangat besar, tetapi berhasil." Kenjaku menatap langit yang hancur di atas mereka. Lubang hitam milik Yuki bisa saja menghancurkan seluruh dunia. Tetapi Yuki dan penghalangmu Tengen justru yang menyelamatkan semuanya. Kenjaku menatap sisa-sisa tubuh Yuki yang sudah hilang. Kemudian menunduk sedikit. "Terima kasih Yuki, dan terima kasih juga Tengen. Ini pemanasan yang menyenangkan." Tengen menatapnya dingin. "Kau adalah monster tanpa akhir Kenjaku." Dan Kenjaku pun hanya tertawa. "Sudah cukup teman lamaku." Kenjaku menghapus pohon pengikat yang menyegel tubuh asli dari Tengen. Dan dengan tenang berkata, "Selamat tinggal Tengen, dunia ini kini milikku." Dengan satu langkah Kenjaku menyatu dengan Tengen sepenuhnya, menandai akhir dari era lama dan awal dari kehancuran yang baru.